Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wala umuri dini wadin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Kepada yang terhormat PT Protonema, izinkan saya selaku siswa SMK Negeri 1 Subang memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Nabil Arif Pamungkas dari jurusan TKJ. Saya lahir di Bandung pada tanggal 27 Maret 2006. Saya tinggal di perumahan Subang Grand City, Blok B1 nomor 33, RT 26, RW 08, Desa Cinangsi, Kecamatan Cibogo, Kabupaten Subang. Saya tinggal di sini bersama kedua orang tua saya dan kedua kakak beradik saya. Ayah saya bekerja sebagai wira swasta dan ibu saya bekerja sebagai ibu rumah tangga. Cita-cita saya ingin menjadi polisi dan menjadi teknisi jaringan karena cita-cita tersebut bisa berbakti kepada negara dan kepada masyarakat. Saya mengikuti program beasiswa ini karena saya ingin menjadi orang IT yang bisa bermanfaat bagi masyarakat. Ketika internet hilang, saya bisa membetulkannya. Dan saya merasakan sendiri bahwa ketika tidak ada internet, melakukan kehidupan sehari-hari saja sudah sangat sulit. Contoh dampak negatif dari hilangnya internet adalah terjadi penurunan ekonomi dan terjadinya banyak perusahaan-perusahaan yang bangkrut, banyak korban PHK, dan menerima informasi atau memberikan informasi sudah sangat lambat karena tidak ada internet. Saya mengikuti program ini karena kemauan saya sendiri, karena saya ingin menambah ilmu pengetahuan dan ilmu pengalaman saya. Jadi andai kata ketika saya tidak diterima di suatu perusahaan, saya bisa melamar di suatu perusahaan lain. Dan saya sudah memiliki pengalaman untuk melamar kerjaan. Dan harapan saya mengikuti beasiswa ini, program beasiswa ini, saya ingin menjadi orang yang bermanfaat bagi masyarakat dan negara. Menurut saya, perkembangan informasi teknologi sudah sangat berkembang pesat, tapi ada dampak positif dan dampak negatif dari perkembangan zaman tersebut. Contoh perkembangan teknologi yang berdampak positif adalah satu, dapat mengirimkan informasi dengan cepat, memudahkan dalam beraktivitas, yang tadinya uang fisik menjadi uang elektronik, dan uang tersebut bisa berbelanja secara online. Sedangkan dampak negatifnya adalah satu, adanya game dan menjadikan orang-orang yang bermain game itu menjadi malas, banyaknya video-video yang kurang berfaedah, dan kurangnya silaturahmi antar manusia. Jadi sudah ada handphone, jadi kita tidak perlu melihat ke sana gitu. Jadi tidak perlu menghampiri si orang tersebut. Jadi dampak negatifnya silaturahminya menjadi kurang. Terus pengembangan zaman juga sudah diganti menjadi robot. Contohnya di dalam perusahaan-perusahaan atau di dalam pabrik-pabrik sudah menggantikan tenaga kerja yang tadinya tenaga kerja manusia dan tenaga kerja robot menjadi tenaga kerja robot. Jadi perkembangan dunia teknologi di dunia ini sudah sangat berkembang pesat, dan jika kita tidak tahu informasi-informasi tentang teknologi, kita akan tertinggal oleh zaman. Menurut saya, SMK Negeri 1 Subang, sekolah saya sendiri, bisa menjadikan motivasi bagi saya untuk mendisiplinkan diri, berakhlak mulia, jujur, karena sifat-sifat tersebut bisa digunakan dalam dunia kerja, karena dunia kerja itu butuh hal tersebut. Dan sekolah saya bisa menjadi tempat berkembangnya minat dan bakat para siswa. Jadi siswa tersebut bisa mengembangkan bakat-bakatnya dan bisa menjadi orang yang lebih berkualitas dan bisa berkembang pesat. Tokoh panutan saya adalah Najwa Shihab, wanita yang lahir di Makassar pada 16 September 1977 ini.
berprofesi sebagai jurnalis, artis, feminis, dan aktivis kebangsaan. Saya berpanutan kepada Najwa Shihab karena Najwa Shihab memiliki public speaking yang baik, berpikir kritis secara baik, dan berdebat secara baik. Jadi hal tersebut bisa menjadi motivator saya sebagai seorang siswa yang kurang-kurang dalam public speaking, berpikir kritis, dan berdebat secara baik. Kegiatan dalam kehidupan sehari-hari saya adalah: 1. Bangun pagi, sholat subuh, lalu mengaji. Yang kedua adalah bersiap untuk ke sekolah, lalu berangkat ke sekolah. Yang ketiga, belajar di sekolah. Yang keempat, setelah belajar di sekolah lalu pulang. Tapi saya tidak pulang terlebih dahulu karena saya mengikuti kegiatan-kegiatan pramuka. Lalu setelah pulang dari kegiatan tersebut, saya mengaji dan dilanjutkan belajar atau membaca. Dan sudah belajar atau membaca, saya tidur, dan begitupun hari seterusnya. Alhamdulillah, prestasi yang pernah saya raih pada saat SMP adalah menjadi juara kemampuan indera manusia di bidang kepramukaan, dan juara tersebut masuk ke dalam Kabupaten Indramayu. Dan pada saat SMK ini saya juga pernah menjuarai juara pioneering di bidang pramuka juga di tingkat Kabupaten Subang juga. Terima kasih. Kemampuan yang saya miliki dalam bidang teknologi adalah saya sudah bisa mengkonfigurasi DHCP server, FTP server, remote server, membuat kabel, cross atau strake, dan bisa merakit PC. Dalam bidang kepemimpinan, saya juga bisa memimpin sebuah tim dan bisa mengarahkan anggota saya untuk menjadi anggota yang lebih baik.